pemerintah kan sudah melakukan tahap awal, yaitu pendataan terhadap tenaga non-ASN. Dan itu jumlahnya luar biasa, 2,3 juta. Nah, pertanyaannya 2,3 juta mau diapain? Ini kan dari banyak sektor, dari mulai guru, tenaga kesehatan, sampai tenaga teknis lainnya. Itu termasuk jangan-jangan seperti supir, petugas kebersihan, dan seterusnya. Nah, ini kan harus di mapping, kemudian dibikin klasternya, sehingga kemudian kita bisa memetakan keadaan 2,3 juta ini kayak apa. Baru kemudian pemerintah kita usulkan, kita minta agar mengkaji berbagai macam opsi soal penyelesaian tenaga honorer ini. Pemerintah memang sudah mengusulkan kemungkinan 3 opsi. 1, diterima seluruhnya, 2, dihapus seluruhnya, atau berdasarkan prioritas, artinya dipilah-pilah gitu kan. Tapi apapun opsinya tetap harus diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek legislasinya, aspek keuangannya, anggarannya, aspek sosiologinya, aspek antropologinya, dan seterusnya. DPR RI meminta pemerintah segera mengangkat tenaga honorer menjadi ASN atau P3K di daerah. Dalam revisi Undang-Undang ASN, DPR berharap pemerintah tetap memikirkan sisi kemanusiaan dan kesejahteraan bagi para ASN maupun honorer. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mai Esti Wijayati, meminta agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dapat memperjelas posisi tenaga honorer dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Esti menilai revisi Undang-Undang ASN dapat menjadi jalan keluar bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi bagi Indonesia, agar dapat memperoleh penghargaan yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Ketika usianya sudah melebihi seperti apa, itu yang harus dipikirkan dalam undang-undang ini, jalan keluarnya seperti apa, supaya mereka juga tetap memperoleh penghargaan yang sesuai. Mereka tetap akan mendapatkan honor atau gaji atau apapun namanya nanti, itu yang sesuai dan berperi kemanusiaan. Anggota Komisi 2 DPR RI pengusul revisi Undang-Undang ASN, Sodik Mujahid menyoroti masa transisi bagi pengangkatan tenaga honorer yang diatur oleh Kementerian Pan-RB yakni 5 tahun. Untuk itu, Sodik mendorong agar revisi undang-undang tersebut cepat dirampungkan. Ya, sekarang pun Menpan itu memberikan masa transisi 5 tahun. Tapi sekali lagi, ketika masa transisi itu tidak diatur oleh undang-undang, kita khawatir mundur lagi. Masa transisinya ada, tapi ada payung hukum untuk menjaga masa transisi itu.